Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin nama aku Tiara Widianti dari SMKN 41 Jakarta, kelas 10 PM1. Di sini aku akan mereview buku bacaan yang aku baca yang berjudul Dikta dan Hukum. Jadi, cerita ini berawal dari AU atau Alternative Universe karya Dian Farah yang kemudian dijadikan novel dan difilmkan. Jadi cerita ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Dikta yang merupakan mahasiswa tingkat akhir di universitas ternama dan terkenal. Ia termasuk mahasiswa yang rajin. Dikta ini digambarkan sebagai sosok seorang tokoh yang rajin, baik, penyayang, kaya, dan ganteng. Sedangkan ada satu sosok seorang tokoh lagi yang bernama Nadira. Nadira merupakan anak SMA kelas 12 yang memiliki karakter mager dan pemalas. Berbanding terbalik dengan Dikta yang memiliki sifat disiplin dan serius. Sedangkan Nadira suka mengeluh dan terkenal banyak mau dan sedikit keras kepala. Ternyata Dikta ini sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang gadis SMA itu yang bernama Nadira yang berbanding terbalik dengan sifatnya Dikta. Dikta dan Nadira inilah seperti langit dan bumi. Namun anehnya mereka akhirnya bisa melengkapi satu sama lain. Meskipun Dikta memiliki sifat yang dingin, namun dirinya seringkali membantu tugas-tugas sekolah Nadira, bahkan sampai terasa seperti guru bimbel dibandingkan teman atau partner Nadira sendiri. Disitulah Dikta secara tidak sengaja membantu Nadira untuk masuk ke perguruan tinggi. Hal yang mengejutkan adalah rupanya mereka ini teman dari kecil, sampai akhirnya harus terjebak dalam perjodohan orang tua mereka. Hubungan keduanya pun semakin rumit, karena Nadira ini sudah memiliki kekasih hati atau pacar yang bernama Jeno. Begitu pula Dikta yang hanya menganggap Nadira seorang adik atau teman masa kecilnya saja. Begitulah perasaan yang akhirnya mereka jalani. Baik Dikta maupun Nadira tidak memiliki perasaan satu sama lain sebagai pasangan. Itulah sebabnya keduanya memilih untuk menolak dijodohkan. Namun mereka harus terpaksa terjebak dalam hubungan tersebut demi menjaga perasaan orang tua mereka. Seiring berjalannya waktu, Nadira mulai menaruh hati pada Pradikta. Karena mungkin berkat intensitas dan sifat Dikta yang sangat baik pada dirinya. Kali ini Nadira benar-benar jatuh cinta pada laki-laki yang dahulu hanya dianggap sebagai seorang kakaknya saja. Akan tetapi, posisi Nadira saat itu masih berpacaran dengan kekasihnya, Jeno, hingga sampai akhirnya Nadira memutuskan untuk putus atau meninggalkan Jeno demi seorang Dikta. Perasaan itulah yang mengawali kisah percintaan mereka berdua dimulai. Dikta akhirnya juga mulai sedikit demi sedikit menceritakan tentang hal yang selama ini ia sembunyikan, dan yakni hidupnya tidak lama lagi yaitu mempunyai penyakit kanker. Ia pun juga mulai menulis wishlist yang ingin ia lakukan bersama Nadira sebelum ia pergi jauh untuk selamanya. Wishlist itu ada 7, kayak seperti ini. Yang pertama itu ada main sepeda bareng Nadira, kedua ngopi bareng kapan ngopi, sama nemenin mereka minum. Yang ketiga bantuin Nadira pilih jurusan. Yang keempat bernambai dengan masa lalu.
kelima wisuda, keenam ke pantai bareng Nadira, dan yang ketujuh lihat Nadira pakai gaun pengantin. Dari 7 wishlist tersebut, hanya 5 yang terkabul, karena nomor yang 1 gagal dan yang nomor terakhir atau yang ketujuh itu tidak terpenuhi karena Dikta sudah pulang duluan. Hingga sampai pada suatu hari di mana Nadira pergi ke musola rumah sakit karena pada saat itu Dikta sedang dirawat di rumah sakit. Nadira ini ke musola untuk meminta kepada Tuhan agar Dikta sembuh dari penyakitnya ini dan tidak meninggal. Tetapi takdir berkata lain karena akhirnya Dikta berpulang. Dikta sudah tidak akan merasakan sakit lagi. Hal itu membuat Nadira terduduk di lantai dengan lemas, pandangannya kabur atau ingin menangis. Dunianya berhenti seketika dan Nadira tidak bisa bernapas. Dan hari itu hari sehancurnya seorang Nadira karena telah ditinggalkan oleh Dikta yang pergi dengan senyum dan tanpa rasa penyesalan. Begitulah akhir dari kisah percintaan mereka berdua yang terhalang oleh takdir. Dikta harap saat Dikta pergi, Nadira tidak menangis, tetap melanjutkan hidupnya seperti biasanya dan bahagia bersama pasangannya kelak. Sekian review mengenai novel Dikta dan Hukum ini. Terima kasih. Dadah.